Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Magapi. Saya mahasiswa program studi pendidikan matematika semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketepatan memahami pendidikan bagi anak hiperaktif. Teman-teman, sebelumnya kita perlu mengetahui apa itu anak hiperaktif. Anak hiperaktif adalah kondisi ketika seorang anak sangat aktif tanpa melihat waktu, situasi, serta kondisi di lingkungan sekitar. Bahkan, kondisi ini dapat membuat anak sulit untuk memusatkan fokus dan konsentrasinya, sehingga bisa mempengaruhi lingkungan sosial maupun prestasi di sekolah. Kemudian, pendidikan bagi anak hiperaktif sangat penting untuk membantu mereka mengelola dan mengarahkan energi mereka dengan cara yang positif. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin yang paling penting, yaitu poin pertama, langkah-langkah pendidikan yang efektif bagi anak hiperaktif, kemudian metode pembelajaran yang efektif bagi anak hiperaktif. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil dalam memberikan pendidikan yang efektif bagi anak hiperaktif. Langkah pertama, pemahaman tentang hiperaktif. Langkah kedua, lingkungan pelajar yang terstruktur. Langkah ketiga, penggunaan bantuan visual. Kemudian langkah keempat, pembagian tugas. Langkah kelima itu teknik belajar yang aktif. Langkah keenam, komunikasi yang efektif. Kemudian langkah ketujuh, penghargaan dan penguatan positif. Dan yang terakhir, ada kerjasama. Selanjutnya, kita masuk pada penjelasan langkah-langkah tersebut. Langkah pertama, pemahaman tentang hiperaktif, di mana penting bagi guru dan orang tua untuk memahami apa itu hiperaktif dan bagaimana hal itu mempengaruhi anak-anak. Ini akan membantu mereka mengambil pendekatan yang tepat dalam mendidik anak hiperaktif. Kemudian, lingkungan belajar yang terstruktur. Anak hiperaktif cenderung memiliki kesulitan dalam mengatur diri mereka sendiri. Oleh karena itu, penting untuk menyediakan lingkungan belajar yang terstruktur dan teratur. Jadwal harian yang konsisten dan rutinitas yang jelas akan membantu anak hiperaktif merasa lebih terorganisir. Kemudian langkah ketiga itu penggunaan bantuan visual. Anak hiperaktif seringkali mendapatkan manfaat dari penggunaan bantuan visual seperti jadwal, daftar tugas, dan petunjuk yang jelas. Ini akan membantu mereka memahami apa yang diharapkan dan mengingat tugas yang harus mereka lakukan. Kemudian langkah keempat itu pembagian tugas, di mana memberikan tugas-tugas yang lebih kecil dan membaginya menjadi bagian-bagian yang lebih terkelola dapat membantu anak hiperaktif tetap fokus dan merasa berhasil. Selanjutnya ada langkah kelima itu teknik belajar yang aktif, di mana melibatkan anak hiperaktif dalam kegiatan yang membutuhkan gerakan fisik dapat membantu mereka tetap fokus, misalnya menggunakan permainan belajar atau menyertakan gerakan fisik dalam proses pembelajaran. Kemudian komunikasi yang efektif, di mana penting untuk membuka saluran komunikasi yang baik antara guru, orang tua, dan anak hiperaktif. Ini akan membantu dalam memahami kebutuhan dan tantangan anak serta mencari solusi bersama. Selanjutnya, langkah ketujuh itu penghargaan dan penguatan positif, di mana memberikan penghargaan dan penguatan positif akan membantu memotivasi anak hiperaktif dan mengarahkan perilaku mereka ke arah yang diinginkan. Selanjutnya, yang terakhir itu langkah ke-8, kerjasama. Guru dan orang tua harus bekerja sama dalam mendukung anak hiperaktif. Sharing informasi dan strategi yang sukses antara kedua belah pihak akan membantu dalam memberikan pendidikan yang sesuai dan konsisten. Penting untuk diingat bahwa setiap anak hiperaktif adalah individu yang unik. Jadi, pendekatan pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kecenderungan mereka. Dengan pendekatan yang tepat, anak hiperaktif dapat tumbuh dan berkembang secara positif dalam lingkungan pendidikan. Selain dari beberapa langkah yang sudah dijelaskan tadi, kita sebagai guru juga dapat menerapkan metode pembelajaran yang efektif untuk anak hiperaktif.
Metode pembelajaran yang efektif adalah metode-metode yang dapat membantu mencapai tujuan pembelajaran secara optimal, serta membuat proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan lebih menyenangkan. Berikut adalah beberapa metode pembelajaran yang efektif. Yang pertama metode demonstrasi, kemudian yang kedua metode praktikum, yang ketiga metode diskusi, selanjutnya yang keempat metode kolaboratif, dan yang kelima metode ceramah, dan yang terakhir itu metode game based learning. Iya, dari beberapa metode ini kita masuk pada penjelasannya. Metode pertama adalah metode demonstrasi, di mana metode ini melibatkan guru dalam menunjukkan atau memperagakan suatu konsep atau keterampilan kepada siswa. Guru akan memberikan contoh konkret yang dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Kemudian metode kedua itu metode praktikum, di mana metode ini melibatkan siswa dalam melakukan percobaan atau kegiatan praktis yang terkait dengan materi pembelajaran. Siswa akan belajar melalui pengalaman langsung dan dapat mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari. Kemudian metode ketiga itu metode diskusi, di mana metode ini melibatkan interaksi antara guru dan siswa, serta antara siswa satu sama lain. Siswa akan diajak untuk berdiskusi, bertukar pendapat, dan saling mendengarkan. Metode ini dapat membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, dan bekerja sama dalam kelompok. Kemudian ada metode kolaboratif. Kemudian ada keempat itu metode kolaboratif, di mana metode ini melibatkan kerjasama antara siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Siswa akan bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas atau proyek tertentu. Metode ini dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan kerja tim, komunikasi, dan pemecahan masalah. Selanjutnya metode kelima itu metode ceramah, di mana metode ini melibatkan guru dalam memberikan penjelasan secara verbal kepada siswa. Guru akan menyampaikan informasi dan konsep kepada siswa melalui ceramah. Metode ini dapat efektif jika disertai dengan penggunaan media visual atau contoh konkret. Kemudian ada metode keenam, yaitu atau yang terakhir metode game based learning, di mana metode ini melibatkan penggunaan permainan atau aktivitas bermain dalam pembelajaran. Siswa akan belajar melalui permainan yang dirancang untuk mengajarkan konsep atau keterampilan tertentu. Metode ini dapat membuat proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan interaktif.